Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Kalau ada Hari Mu'alaf Sedunia, apakah perlu juga ada Hari Murtadin Sedunia? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mu'alaf itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan sebelumnya masuk Islam. Dan orang murtadin adalah orang yang meninggalkan Islam dan memeluk agama yang lain. Dan izinkan gue memberikan respon, tolong jangan di skip videonya, gue berharap konten bisa menjadi berkat buat kita semua. Let's go. Ada banyak peringatan hari yang kita tahu, ada hari ayah, hari ibu, hari anak, hari buruh, hari Pancasila. Terkait dengan sebuah perayaan yang disepakati oleh komunitas sosial untuk mengingat tentang sesuatu yang baik tentunya. Tapi gue nggak ngerti kenapa ada Hari Mu'alaf Sedunia. Apakah ini menjadi nilai positif di dalam kehidupan berbangsa bertanah air? Agak sulit ya menurut gue ya. Karena ini kan seakan-akan ya agama itu preferensi pribadi, betul. Jadi kalau ada orang yang masuk Kristen, terus kita buat Hari Kristen Sedunia. Atau masuk ke agama Buddha atau Hindu, lalu dibuat sebuah peringatan di mana orang-orang bisa masuk atau memeluk agama tertentu, kok rasanya kurang elok. Ya di tengah-tengah sekali lagi keperbedaan kita dan kita saling belajar menghormati satu dengan yang lain. Tapi anyway, siapapun yang mengusulkan sah-sah saja silakan, tapi gue mau mencoba untuk melihat asumsi di balik usulan ini. Oke? Yang pertama adalah kenapa tanggal 25 Desember ya? Ada banyak tanggal lain, ada banyak bulan lain. Kenapa tanggal 25 Desember? Mungkin kan ada beberapa orang yang pengen ikut kemeriahan tapi nggak tahu alasannya apa. Lalu kemudian yuk kita buat saja supaya kita bisa sama-sama meramaikan sebuah situasi menjelang pergantian akhir tahun. Tapi rasanya itu alasan yang paling dangkal banget sih. Menurut gue yang pertama adalah mungkin tentang sisi teologis ya. Jadi mungkin tanggal 25 Desember disinyalir ada beberapa orang Kristen mulai bingung kok Tuhan bisa lahir ke dalam dunia. Katanya Tuhan kok lahir. Dan bagi gue ini adalah sebuah keyakinan iman yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Kalau saja kita mau membuka pikiran sehat kita dan melihatnya itu secara korespondensi dan koherensi. Lengkap gitu. Kenapa kudu lengkap? Karena masalah utama diyakini oleh orang Kristen adalah kita ini punya dosa. Dan dosa itu menghalangi atau memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin bisa mencari Tuhan dengan alasan apapun. Maka buat gue, lebih sulit kita percaya bahwa perbuatan baik bisa membayar dosa ketimbang Tuhan yang maha kuasa membatasi kuasanya menjadi manusia. Oke? Lebih sulit buat gue untuk mempercayai bahwa kita bisa melakukan ibadah, kebaikan, lalu mengumpulkan berbagai banyak modal dalam dunia ini, lalu bisa bayar dosa kita dan kita kemudian bisa masuk surga. Kenapa? Itu sangat sulit untuk gue bisa pahami. Karena kalau memang kita yang bisa berbuat baik, lalu kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita, berarti yang jadi Tuhan kita. Buat gue lebih bisa dipercaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia, membatasi kuasanya untuk menyatakan kasihnya yang tidak terbatas. Yang juga sulit buat gue terima adalah ketika ada orang yang ngomong tentang surga atau jalan menuju kepada surga, tapi orang yang ngomong itu sendiri masih belum tentu masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalnya gue ketemu dengan seseorang dari Bali nih misalnya, ketemu gue di Surabaya, lalu ada teman gue yang lain datang dari Bandung gitu, misalnya ketemu di Surabaya juga, dan kita ngobrol bertiga, dan kita ngomong, kita ke Bali yuk. Nah jawabannya adalah kalau kita mau ke Bali, ya kita ngajak orang dari Bali. Karena kalau gue ngajak orang dari Bandung, gue bakal sama-sama tersesat. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan itu datang dari surga, maka gue yakin dia tuh bisa tahu jalan ke surga. Karena dia datangnya dari surga. Karena Tuhan menjadi manusia. Di dalam kekristenan itu juga diajarkan bahwa Yesus itu mati menebus dosa dan gak selesai di sana. Tapi dia bangkit. Dan sampai dengan saat ini semua orang mengakui bahwa ada kubur yang kosong dan Yesus tidak ada di sana. Artinya kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita lebih jujur melihat bagaimana kemudian orang Kristen mempercayai Tuhan itu lahir, ya memang Tuhan, Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kita percaya bahwa tidak ada yang bisa sempurna selain Tuhan. Dan darahnya yang tercurah itu bisa membayar semua orang melewati ruang dan waktu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi pada saat yang sama dia harus manusia sejati. Artinya manusia itulah yang bisa mati. Kalau Tuhan gak bisa mati. Makanya ini sebuah gambaran keyakinan iman yang sekali lagi bisa dijelaskan secara logika. Ini tidak melawan logika, enggak, tapi melampaui logika. Sama seperti waktu kita ngomong Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa dan kemudian kita bisa berbuat baik dan dengan kuasa kita bisa masuk surga, berarti Tuhan tidak maha kuasa, karena yang menentukan masuk surga itu adalah kita. Maka kita melampaui kekuasaan Tuhan. Kan nggak begitu bro kan? Makanya gue bilang tadi lebih sulit untuk bisa memahami dengan berbuat baik kita bisa masuk surga. Asumsi gue yang kedua adalah dibalik Hari Mu'alaf
mualaf sedunia adalah mungkin konteks budaya kali ya. Jadi beberapa orang yang konon katanya kemudian ada banyak sinterklas lah, ada kemeriahan, ada pesta. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang mungkin karena hari Natal jadi mabok-mabokan. Dan ini membuat orang-orang tertentu mengatakan, nah orang-orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya tidak punya keyakinan gitu loh, tidak punya agama yang sejati. Lah ini adalah hari mualaf sedunia karena orang-orang seperti ini membutuhkan kebenaran sehingga mereka bisa pindah ke agama atau pindah server yang lainnya. Itu lagu-lagu klasik itu luar biasa jelimet, oke? Lagunya indah banget. Tapi kalau gue yang mainin, lagunya jadi jelek, oke? Yang salah bukan lagunya, yang salah guanya yang mainkan. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, itu loh orang Kristen, hidupnya begini. Ya permisi, minta maaf bro, orang lain juga yang beragama lain, ya nggak semua juga hidupnya seperti apa yang diyakini gitu loh. Jadi jangan judge ajarannya melalui perilaku hidupnya. Kita ini manusia nggak sempurna. Tapi ada orang yang hari ini memang mau disempurnakan, mau bertobat, tapi ada orang yang masih hidup dalam dosa. Tapi intinya adalah kalau ada orang yang hari ini jadi batu sandungan, ya ini hari waktu kita untuk bertobat bro. Kalau lu betul-betul Kristen yang sejati, percaya pada Yesus, jadi murid Yesus, maka hari Natal adalah hari buat kita untuk punya waktu meditatif, reflektif, mengingat kembali bagaimana Kristus yang adalah Tuhan rela menderita datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, hidup di dalam kesederhanaan, hidup menderita, menebus dosa manusia, rela dicaci maki untuk menanggung apa yang menjadi beban dosa kita, bukan karena dia yang berdosa. Ini sebuah tempat kesempatan buat kita hari ini mengambil waktu sejenak, bukan hanya sekedar bersukaria, bersukacita karena apa yang di luar, tapi bersukacita karena hari ini kita sudah dihargai, dicintai oleh Kristus Tuhan yang bukan melihat apa yang kita punya, tapi karena apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Merry Christmas guys buat semuanya. Kiranya menjadi kesempatan buat kita untuk mengenang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjadikan hidup kita berkat buat banyak orang mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.